Ya, jadi ini coba sambil menunggu ini mungkin ada yang mau disampaikan. Ini nampaknya belum nampak wajah-wajah. Ini mana Pak Sulaiman Talik? Di mana ini Pak Sulaiman? Ada yang mau disampaikan? Ada Pak Haris Marta, Pak Indra Janis, Binti Muriana. Ini baru masuk Dinas Pertanian mana nih ya? Dan Pangan. Ibu Mahdalena Lubis. Kira ada yang mau disampaikan? Silakan. Dr. Margin, ada silakan. Nanti ketiduran nih kalau nggak dipanggil nih. Silakan. Pas. Pas. Lain dulu. Pak Junedi, coba. Pak Nasir tadi pun udah apa ya, sinyal ya, udah susah ya. Gimana ada tuh Herul? Ya. Tentang, silakan. Iya, sedikit tadi, memang alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa saya bisa ikut lanjut supaya lebih menambah wawasan saya juga nih. Nah, tadi di sini ya tadi ada disampaikan mungkin pantun ini nggak cocok di daerah lain atau pantun yang di daerah lain bahasanya itu rasanya nggak menjadi masalah. Nah, ini salah satu waktu saya ikat janji nih. Saya ikat janji, saya pantun dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi. Setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Nah, ada yang satu lagi pakai pantun, misalnya bulan purnama mungkir tadi, anak raja mandi berkisar. Siapa dia ingkar janji akan didakwa di padang mahsyar. Ada yang tak mau dipakai ini. Ini berat kita ikut janji kok kayak gini. Nah, ada yang pakai pantun, misalnya daun diukir bertali-tali, buah keranji tengah halaman. Jangan mungkir sekali-sekali telah berjanji bertepuk tangan. Nah, dalam ikat janji ini kami sendiri kalau memakai yang kedua tadi, yang kalau didakwa di padang mahsyar ini juga agak berat rasanya, takut. Nah, ada lagi di satu sisi kalau saya bilang, tapi ini kencana tombak kencana, buluh betung dibelah dua. Tapi kita hanya bisa berencana, tergantung Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita balas juga lagi, atau dia yang balas. Nah, anak murai burung merbak. Nah, kalau dulu anak punai. Jadi bahasa punai ini kan nggak cocok di situ. Nah, saya ganti di situ. Anak murai burung merbah, hinggap di tonggak mencari sarang. Anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Nah, di sini, Pak. Bahasa tadi memakaikan anak punai mungkin nggak cocok ke bahasa kita nih, mungkin artinya ya itu tadi. Nah, kita ganti dengan anak murai. Jadi menyesuaikan juga lah. Nah, gitu kira-kira. Itu yang bisa sampaikan, Pak. Oke, terima kasih Pak Datuk. Pak Junedi Kamil, ada yang mau ditambahkan lagi? Pak Junedi. Teringat aja dengan satu pantun. Iya. Pak Bang Agus dan abang-abang semua. Ini pantunannya agak berkesan di aku karena memang ku tampilkan di dalam kata pengantar apa waktu itu. Kata pengantar skripsiku di Fakultas Hukum Musik. Ku ambil dari apa? Dari bukunya Jati Diri Melayu. Bukunya Pak Lukman Sinar, almarhum ya. Bener Pak ya? Almarhum ya? Ya, Lukman Sinar. Lukman Sinar. Jadi Pemangku adat Serdang. Pemangku adat Serdang. Itu cukup berkesan aku dengan pantun itu. Begini bunyi pantunnya. Semakin banyak padi dicabut, semakin banyak tumbuhnya semak. Semakin banyak ilmu dituntut, semakin terasa bodohnya awak. Itu kira-kira apa? Itu termasuk cerita pantun-pantun hari ini. Tahu artinya kita sopan santun, ada etika, estetika, dinamika. Itu sesuatu yang apalah, sesuatu yang baru bagi aku. Makasih, Bang. Iya. Terima kasih. Iya, teringat tidak. Ini ada yang baru masuk. Ini Pak Joni ya. Joni baru masuk. Pak Joni ini pengacara di Jakarta, termasuk kawan abang senior nih. Kita tunggu pantunnya juga nih. Dari Langkat ini, Bang Agus. Oh ini ya, mana Pak Joni? Pak Joni silakan. Sahabat bergabung. Assalamualaikum. Pemula kata. Alhamdulillah kita baik-baik saja. Waalaikumsalam. Silakan Pak Joni. Ilmu batik cuma sedikit, tak bisa bedakan mana batik, mana sutra.
mana titik, mana koma. Maafkanlah hamba. Iya. Oke. Maaf atas sang hilaf, ampun untuk yang tak santun. Iya. Lanjut. Lagi yang belum berapa nih? Pak Aswan, tadi sampaikan Pak Aswan. Ini makin malam makin mulai nih kan. Nah, yang belum nampak nih Pak Sulaiman Talib. Di mana Pak Sulaiman? Pak Haris, Indra Janis. Dan kalau bisa nih yang rekan-rekan bergabung ini tolong diisikan di chat nomor HP ya. Nanti kita akan membuat grup untuk penyampaian berikutnya supaya jangan apa. Nah, silakan Pak Indra Janis. Nah, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita junior aja, kita menikmati aja pantun itu yang tadi. Nah, apalagi sering menghadiri acara pengantin itu kita lihat, waduh, ya kan. Iya. Seperti tidak jadi kadang-kadang gara-gara berpantun itu ya kan. Sepertinya ini wah payah ini, ya kan. Apalagi kalau kadang-kadang beda, nggak satu sekte, yang pengantin laki-laki bawa, pengantin perempuan bawa sendiri ya kan. Nah, ini nggak ketemu, tapi kalau memang pengantin itu memang satu, grupnya pantun itu mungkin selesai ya kan gitu, lebih cepat. Nah, tapi kalau enggak itu bisa lama. Ini seperti nggak jadi nih pesta ini ya kan. Jadi saya menikmati betul ini. Kalau saya memang junior betul lah di sini, tapi ya kadang-kadang saya coba-coba berpantun, kadang-kadang, tapi ya mesti ada inspirasi yang apa dulu, yang apa namanya itu. Ada pola tadi sampiran, IC-nya itu belum gitu mahir lah seperti bapak sekarang yang ahlinya di sini. Kalau saya ahli bait aja di. Jangan itu dulu, saya nikmati aja dulu, pengamat aja dulu. Sambil belajar. Oke, makasih Pak. Ya, makasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Indra Janis. Sama ya, sama saya gitu juga. Gaya aja ini. Siapa lagi yang perlu Pak Sulaiman Talib, Pak Haris Marta ini? Ada yang disampaikan? Iya, gini-gini juga nih. Yang lain tolong di chat nomor HP ya, jadi nanti kalau berikutnya bisa kita pakai. Kalau saya kawan Pak Umarnya, tahunya Pak Umar. Oh ya Pak Umar ya, oh, ya. Pak Umar Gen. Jadi gini Pak, apa tadi ya, Pak Alamsah. Tadi udah disampaikan oleh Pak Indra. Iya Bang, mungkin, siap. Kemarin udah mungkin ditanyakan juga ya itu. Jadi selama telangka itu, apakah harus pasangan yang udah kita terbiasa? Kadang-kadang pihak perempuan ya kan, masing-masing. Tuan rumah ada tersendiri dan yang pihak pengantin pria ataupun waktu bertukar cincin dan sebagainya membuat sendiri gitu kan. Kadang-kadang pernah saya ikuti ini, kadang-kadang kalau ini jadi nggak nyambung ya kan. Kadang ada satu pihak ya hanya dengan kata-kata dengan tidak pantun, jadi agak timpang gitu apanya gitu. Kira-kira gimana pengalaman Pak Ada juga Alamsah? pengalaman Pak Agus Nadi sebentar dulu pengalaman. Nah, iya. Jadi pengalaman sama anak waktu itu kemarin kan. Yang sana grup dari Tapanuli ya kan. Kami dari Padang. Nah, dia beda kan kalau orang Padang ini kan laki-laki itu kan, saya dari laki-laki gitu. Kan dijemput gitu Pak ya. Iya, Pariaman. Artinya enggak Pariaman pun Padang umumnya pastilah itu. Bukan Pariaman itu kan umumnya aja bilang Pariaman kan gitu. Jadi dapat orang kita orang Sumatera gitu, orang Batak lah. Jadi yang membuat pantun itu macam-macam ya kan, di luar dari jalur yang udah ditentukan pengantin perempuan keluarganya. Dibilangnya kalau kami perempuan ini harus ini punya diberi ini gitu kan Pak kan. Pantunnya apanya dia kata sambutannya tuh. Terus saya bilang sama acara saya, gas dulu orang Padang kayak mana pula. Akhirnya bilangnya lah Pak, bahwa orang Padang itu harus satu Innova baru dapat apa. jadi seperti itu. Karena dia di luar jalur, kita pun pakai juga. Ini kadang-kadang kalau pertemuan itu antara suku. Jadi kalau di sana mulai membangkitkan, kita pun membangkitkan juga kan gitu Pak. Kadang-kadang itu kalau nggak sama. Tapi kalau sama pasti udah belajar ya kan. Seperti Pak apa tadi? Pak ini
marketing rumah sakit haji Medan ya. Pak Alamsa. Mungkin kalau dia ada grupnya, Pak Alamsa, kalau nggak ada grupnya itu ada Haman. Nah, cuma Pak masing-masing ini ya kan. Nah, satu dari pembicara dari orang kita Tapanuli, satu lagi orang Padang. Nah, itu seru itu. Itu aja, terima kasih. Iya, makasih. Ya, cuman Pak Alamsa, silakan. Ya, siap Bang Agus. Ya, pengalaman. Sebenarnya begini ya Bang Agus apa semuanya. Ya. Sebenarnya kalau kita ketika bawa acara yang namanya mengantar pengantin, meminang, tidak ada masalah yang sangat rumit, walaupun tidak dari kawan kita sendiri. Seperti kami lah, saya sama Datuk Khairul sama Linda Padli itu pada awalnya berjumpa di lapangan, bukan ada kata sepakat, tidak ada belajar bersama. Jadi setelah bertemu di lapangan, baru kita kompak. Kau di mana? Kau di mana? Disitulah perkenalan timbul. Sama seperti kita awalnya dulu pun begitu. Pada awalnya kita bertemu sahabat-sahabat kita yang di Hidpun Telangkai itu adalah bertemu di lapangan. Bertemu pada saat antar pengantin, tidak kenal. Tetapi kita harus samakan persepsi. Ketika bersama persepsi itu, bahwa Telangkai kita pada saat ini menyampaikan hajat orang banyak. Persepsinya bagaimana orang yang kita bawakan itu senang. Orang senang, audiens senang, baru kita senang. Jadi tidak mencari menang kalah. Ini persepsinya dulu kita samakan. Kita harus membangun mindset kita. Bagaimana orang senang, kita senang, tercapai tujuan. Jadi bukan mencari menang kalah. Jadi siapapun yang kita hadapi, mau satu tim pun kita, mau tidak. Karena saya gini, berpengalaman, ada beberapa kali kita bawa acara misalnya suku lain, ada suku Tapanuli, ada Padang, ada Jawa. Kita berhadapan antara Jawa sama Tapanuli itu pernah. Tetapi kita sebagai orang yang membawakan acara harus bijak. Makanya kalau kita bijak di mana? Kita kembali ke konsep awal. Kita harus beretika. Iya. Di mana etika? Misalnya saya dibawa ke batubara, tentu saya sampaikan, saya pihak laki-laki, di mana ranting dipatah, di sana air disau, di mana bumi dipijak, di sana kita junjung. Kita lihat maunya orang batubara itu gimana, kita ikut. Jadi kita juga kalau harus membawakan, jangan sifat membawakan ayam jantan. Kita harus pandai menyesuaikan, itulah adaptasi kita. Jadi kalau kita punya mindset kita itu untuk tidak menang, tapi bagaimana orang senang, saya pikir mau apakah tertutup atau tidak, itu tidak menjadi ukuran. Bahkan di antara kami grup-grup HIPAM itu sendiri, sepakatnya dulu di lapangan. Jumpa di mana? Di sini. Itulah kenalannya. Begitu kenalan baru tambah berkumpullah kami situ jadi namanya HIPAM. Artinya tidak belajar dari satu grup. Jadi nanti setelah itu sudah menguasai karakter masing-masing. Bahkan kadang-kadang kalau sekali bertemu, kadang-kadang kita waktu di Hempang itu bisa marah-marah. Kenapa? Kita bilang pokok sukun si buah rambai, paten terubuk jadi pekan. Secara rukun sudah selesai, pengantin yang masuk, kenapa Pak ditahan gitu, dengan muka marah kita? Karena kita serius marah nih. Bahkan mereka bisa dengan jawab dengan marah juga. Katanya kan buah delima warnanya merah, buah delima bunganya merah, diputik setanggi. Satu orang marah-marah nanti bisa dah tinggi. Kan tergantung orang yang marah situ. Iya betul. Jadi sebenarnya antara kita sama lawan kita itu dimanapun orangnya, apakah sama atau tidak, yang penting pertama samakan mindset kita. Mindset kita tuh mensukseskan orang pesta. Iyalah. Melestarikan budaya. Cuma itu Pak yang kemarin itu terkejut juga yang pihak perempuan nggak gitu diskusinya kan, tapi dia mungkin kan udah tua Pak itu memang. Jadi nggak konsepnya nggak itu, tapi artinya bukan dia membawa itu di luar dari yang perempuan gitu. Dia sukanya gitu aja gitu, itu yang serunya itu. Jadi waktu itu saya bilang ini harus dia apa, saya bilang di bawah saya kan Telangkai. Saya bilang coba dia apa dulu orang Minang kayak mana, saya terus dapat rumus, saya nggak tahu dapat rumus dari mana, langsung bilangnya. Jadi terkejut lah kan.
Jadi ini itu. Jadi kadang-kadang memang apa itu namanya suatu proses itu ya mau sama mau tidak, kalau udah biasa. Saya rasa mungkin orangnya ini tidak terbiasa mungkin ya kan. Itu dia. Tapi kalau orang yang profesional nggak gitu dia, kayak Bapak inilah sekarang udah ngerti Sulawesi kan. Mau bawa orang Padang, saya undang Bapak untuk orang Padang pun Bapak ngerti. Mau orang Tapanuli Bapak ngerti kan gitu Pak kan. Ya kan itu Pak. Jadi kalau kita juga pakai juga pepatah-pepatah Padang tuh Bang. Kenapa? Tarimpi di atas atau kurung di luar. Pakai juga Bang. Ini belajar semua kan. Jadi prinsip itu kan kita bisa pakai. Tarimpi di atas kita atau kurung tetap di luar. Kalau apa ini di Amerika pasti bisa juga kan. Makanya itu kita kembali ke 4 kata tadi juga Bang, harus dinamika, harus sesuai juga kita. Tapi kata kuncinya etika tadi juga kan. Betul. Jadi dibalik-balik pun kita kemana-mana, dimanapun, kita sampai kita ke orang Mandailing, kita ikuti gaya Mandailing. Kita pernah ikut Aceh, ikut kita orang Aceh. Bahkan pada suatu acara pernah kami anaknya orang Aceh itu, acaranya dia bilang, Pak, acaranya ini ada acara Aceh, ada acara Melayu. Kita tidak bantah, boleh. Tapi nggak bisa bercampur, ganti-gantian kita bilang. Jadi siapa duluan? Orang Mapak duluan, karena dia orang Aceh. Kita duluan. Berpantun dia, antar pengantin bahasa Aceh. Setelah udah Pak habis Pak, sekarang kami pula. Kami pantun. Akhirnya karena pantun kita tuh bisa dipahami orang banyak, orang lebih senang. Kan gitu. Iyalah. Jadi sifatnya tadi bagaimana kita gembira itu Pak ya. Memang kalau kita lihat dari filsafat orang tua kita dulu timbang gelombang, maka orang mulai suka perahu, kapal. Kapal itu macam mana menimbang ombak. Kalau ombaknya ke kiri, kita ke kiri. Ombaknya ke kanan, kita ke kanan. Tapi harus tegak berdiri juga. Tak boleh pula kita harus adat kita, jati diri kita pertahankan. Tapi kita harus pandai menyesuaikan kan. Kayak silat apa? Kayak silat persembahan itu ya Pak. Jadi kita punya mindset bukan untuk menang, menghilangkan ego kita, tinggalkan ego kita. Sekarang kita berpikir bagaimana yang punya hajat itu senang, tujuan kita tercapai. Betul. Jangan pula bertengkar kita di luar gara-gara orang bubar. Jangan, tak penting. Kalau bisa kita sikit-sikit marah boleh. Boleh. Kita gawat pulang balik kita kan. Artinya kita tarik bahasa kita, udah cukup. Ada kode itu Pak ya. Gitu. Ada kode sebenarnya itu antara personal. Untuk menutup pantun itu ada kodenya. Ada psikologis muka itu Pak. Iya nampak itu. Ada. Cuma kami penonton ini, ini kapan siapnya kan gitu kan. Iya Pak, itulah dia kan. Bahkan kalau udah capek-capek kali kita juga terakhir kita sampaikan juga ikan gulama, ikan siakap tidak sama ikan tenggiri. Usah lama kita bercakap, kita letih sendiri dia bilang kan. Iya. Itu mungkin tapi bagus, yakinlah bagus untuk sepasang kita menjadi terangkai. Yang penting sekali dari mana pun terangkai itu, satu tim atau tidak menjadi persoalan. Yang penting samakan persepsi kita. Persepsinya tinggalkan ego sektoral. Balik kita Melayu itu kan melayukan diri, merendahkan diri. Tak perlu kita tinggi-tinggi, tapi kita dapat. Tinggi kali pun kalau tak dapat apa gunanya? Lebih baik kita merendah tapi mendapat. Jadi kita tidak perlu ego sektor, tak perlu. Tapi tujuan kita tercapai, hajat kita tercapai, yang punya hajat senang, kita pun tenang. Bahkan kadang-kadang disitulah mungkin faktor-faktor yang membuat suatu acara itu sukses. Acara itu sukses bukan karena suksesnya Maradona main bola, bukan karena Maradona pintar, tapi kawan-kawan yang sepakat mendukung dia. Itu dia dulu kan. Begitulah itibarnya. Mungkin itu juga Bang Agus sekedar pesan dari saya. Kalau kita bawa acara tuh tak usah tinggalkan ego sektoral. Tapi bagaimana orang yang menggunakan tenaga kita itu, jasa kita itu senang. Dan jangan terlepas dari 4 kata tadi. Logika, dinamika, estetika, dan beretika sebagai kata kunci. Sekian Pak Aris. Thank you. Ya, Bang Agus. Masih belum, Bang Agus.
Speakernya belum buka tuh. Oh ya ya terklik. Jadi gini, pengalaman saya sering ikuti apa Celangkai. Itu hendaknya pihak Celangkai ini sudah tahu betul data dari pihak mana dia dibawa gitu ya Pak salam saya. Misalnya misalnya uang antarannya berapa kira-kira kok nggak disebutkan bagaimana cara penyebutannya ya kan gitu ya. Nah, kemudian apa-apa yang bawaan itu tadi bagaimana ya kan. Nah, kalau enggak tadi kan jadi apa deh gitu kan. Kadang-kadang pas bisik-bisik walaupun kadang-kadang hanya gaya aja kan waktu menjawab itu ya kan. Apalagi kalau di Minang tuh namanya bau-bau itu ya. Bau-bau itu apa namanya bertanya-tanyaan dulu gitu kan, nah, baru mufakat, baru bertukar cincin, barulah pernikahan. Jadi berbau-bau tanya itu tadi banyak juga pantun-pantunnya itu. Itu. Belum penutup mungkin ada bisa pantun 2 lagi nih Bang. Oh ya silakan ini. Bijak bertutur, sopan dan santun, apalagi kepada orang yang kita tuakan. Sedap nian cerita pantun, eloklah lagi nanti kita lanjutkan. Enak sungguh makan halua, rasa manis kita rasakan. Senang hati bisa bersua. Kalau ada yang salah kata, mohonlah abang-abang maafkan.